Yuk. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ketemu lagi dengan Pak Eser di mata pelajaran ekonomi ya. Untuk sore hari ini kita akan belajar ekonomi modul 10. Silakan buka buku ekonomi paket C tema 10 atau modul 10. Ya. Oke. Silakan buka halaman 3. Halaman 3. Judulnya Bersatu untuk Keberhasilan. Bersatu untuk keberhasilan. Nah, untuk judul Bersatu untuk sebuah keberhasilan, ya, tentunya kita tuh harus bersama, bukan berdiri sendiri. Jadi kita tuh harus mengadakan yang namanya kerjasama. Ada yang tahu kerjasama itu artinya apa? Yo, yang belakang masih yang pegang HP. Kerjasama itu artinya apa? Kamu kan sering dengar istilah kerjasama ya? Ya. Maka kalian juga harus tahu artinya kerjasama itu apa. Mas sebelahnya, kerjasama itu artinya apa? Membantu satu sama lain. Membantu sama yang lain. Sebelahnya, istilah kerjasama itu artinya apa? Saling gotong royong. Gotong royong. Mas Izan, apa kerjasama? Ayo, kamu kalau di foto kan misalkan mengadakan kegiatan apa kan biasanya kerja bareng-bareng, ya kan? Nah, menurut Jidan, kerjasama itu artinya apa? Ini menurut Jidan. Kalau buku ya udah ada yang kerjasama itu udah ada. Ini menurut bahasanya Jidan loh. Kerja yang dikerjakan. Kerja yang gimana? Ayo. Baik, sebelahnya kerjasama itu artinya apa? Yo, kayaknya di buku udah ada. Hati kerjasama tidak ada. Ini bahasa sehari-hari lah. Kalau kita mau berhasil, kita harus kerjasama. Nah, kerjasama itu artinya apa menurut kalian? Ini menurut kalian ya. Apa? Sebelahnya Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. kerjakan yang dilakukan bersama-sama. Mas, ayo. Apa kerjasama itu, Mas? Di buku tidak ada. Ini menurut bahasa kalian aja. Saya pengen tahu, ya. Menurut kalian, yang namanya kerjasama itu artinya apa? Gotong royong. Ya, itu contoh. Ya, gotong royong itu contohnya. Contoh dari kerjasama. Arti dari kerjasama itu apa? Ya, Mas, apa Mas? Kalau nanti Mas bahasanya jenengan wis kerjasama jari jenengan itu apa? Versinya jenengan, bukan versi itu. Yo. Saya nggak bisa jawab. Berarti kan sini. Ya, ini hanya sekilas saja. Yang dimaksud kerjasama, ya kerjasama itu berarti usaha bersama. Ya, jadi kerjasama itu artinya usaha bersama yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Itu arti dari kerjasama. Usaha bersama yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk tujuan bersama. Sebagai contoh, misalkan Zidan sama temennya kerjasama di bidang apa? Misalkan di bidang transportasi, ya, di bidang transportasi. Nanti si Zidan kerjasama dengan temannya lagi. Ya, misalkan Zidan kan modalnya kurang ya, jadi minta bantuan sama temennya untuk mengadakan kerjasama di bidang transportasi. Tujuannya apa? Tujuan Zidan ya, kalau bisnis ya otomatis untuk mencari keuntungan. Ya, jadi untuk mencari keuntungan, untuk mencari laba dan sebagainya itu tujuan utama, terutama untuk bisnis. Ya, paham ya? Jadi kerjasama artinya seperti tadi yang saya uraikan, usaha bersama yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Maksud dari seorang atau kelompok itu gini, bisa satu orang dengan satu orang, ya, jadi kerjasama bisa satu orang dengan satu orang, bisa satu orang dengan kelompok, bisa juga kelompok dengan kelompok. Seperti misalkan PT apa bersama di bidang ini dengan PT ini. Tuh. Oke, kita
nanti akan kita bahas tentang kerjasama ekonomi di internasional. Tapi sebelumnya, kalian lihat itu di halaman 4 itu ada barang-barang ekspor ya. Nah, itu ada jenis ekspor cocoa liqueur. Ya, diekspor ke Amerika. Cocoa itu apa? Bahan bakunya coklat, benar. Coklat ya. Terus ada sayur mayur, ada gula organik, ada kelapa, ada babi potong, ya. Jadi babi ini diekspor. Daerah Jawa yang ada peternakan babi, yang pernah kalian lihat atau pernah dengar di berita daerah mana? Ya, sudah. Ini Jawa. Ada di Jawa ada, bahkan di Jawa Tengah. Ya, itu ada peternakan babi. Malah di sana tuh ini termasuk daging anjing, sate anjing di sana diperjualbelikan di warung-warung di jalan. Di Solo. Ya, di Solo Surakarta. Ya. Jadi Solo Surakarta saya pernah ke sana tahun 94. Ya, 94 awal 95 saya pernah ke sana ke Solo. Dalam rangka tujuan apa? Mau daftar kuliah di UNS Solo. Ya, jadi saya survei dulu ke sana, waktu itu belum lulus, karena lulus saya kan 95 ya, 94. Survei ke sana ternyata di lingkungan sana itu banyak peternak babi. Di mana babi-babi itu katanya di samping untuk konsumsi lokal ya berarti Indonesia lah, juga diekspor ke luar negeri. Terus juga ada itu yang ASU itu loh, banyak yang diperjualbelikan. Emang enak. Emang enak banget. Pernah. Oh, Ya. ada pasar. Kalau daging anjing ya, karena saya juga pernah merasakan dulu waktu saya kecil itu juga katanya untuk obat. Karena waktu itu saya waktu kecil tuh sering tadi kakinya itu koreng mari-mari. Ya, karena masuk jam itu masih gatel. Akhirnya dikasih daging anjing. Tapi saya udah tahu itu daging anjing kan udah boy. Enggak ngerti orang mau gitu dimakan. Ya, jadi kayak enak. Ternyata iya enak. Ya, Ayam. ngertinya setelah sudah saya makan itu daging apa sih? Rasanya kayak apa? Kayak orang rengus. Ya kayak wedus tapi orang rengus. Ya. Ternyata beberapa bulan kemudian iya sembuh. Penyakit gatal saya sembuh gara-gara makan daging anjing itu. Ya, kalau daging babi saya pernah pernah. Kalau daging ular itu pernah satu iris kecil lah itu 1000 perak, itu juga tahun 96 di Semarang. Jadi diajak teman di Kalimantan, anak Kalimantan yang kuliah bareng di situ, diajak makan di itu loh, yang lesan-lesan di jalan. Ternyata situ ada yang menjual daging ular. Ularnya itu kalau nggak salah lapiton, itu juga ternyata enak juga. Tapi cuma satu kali dong, anjing satu kali, ular satu kali, yang lain tidak. Ya, termasuk babi sama. Tapi kemungkinan ya kita terkontaminasi dengan babi juga. Contoh, kan banyak isu-isu beredar mie ayam atau bakso ada minyak babi. Atau mungkin makan makanan yang lain yang kemasan yang enak-enak, itu ternyata kalau diteliti dengan secara detail itu kandungannya itu ada yang menggunakan minyak babi. Cuma mungkin bahasanya tidak menggunakan minyak babi, ya, tapi mungkin bahasa yang lain sehingga kita tidak tahu. Ya, gitu. Makanya untuk produk Indonesia karena kita mayoritas Muslim ya, itu kan harus ada label halal. Ya. Itu juga adalah lolos. Karena apa? Kalau mungkin yang meneliti itu mungkin tidak paham bahasa minyak babi, bahasa asing itu apa. Artinya tulisan minyak babi, oh tidak ada tulisan minyak babi, berarti lolos bisa juga. Atau mungkin tidak diteliti secara detail di dinas kesehatan, ya, jadi bisa lolos. Nah itu ada beberapa jenis ini ya produk-produk yang diekspor bangsa Indonesia ke luar negeri. Namanya juga ekspor ya. Amerika, Jepang, Rumania, ya Cina, termasuk Cina. Termasuk yang itu yang viral-viral katanya itu yang tekek, ya. Tekek itu katanya untuk apa sih diekspor ke Cina? Ya, pengobatan yang masuk itu katanya untuk obat kanker atau untuk daerah ketiga. Terus untuk take off-nya itu tidak
sembarang stok ya Mas ya, ada ukurannya. Jadi berapa panjangnya berapa, itu ada ukuran yang benar-benar jelas sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu ya sekilas tentang produk-produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Oke, kita lanjut ke halaman 5. Kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, apa kerjasama internasional? Ini, jadi bukan kerjasama tok, tapi ada embel-embelnya ekonomi internasional. Nah, di sini pengertian kerjasama ekonomi internasional itu adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lain yang dalam bidang ekonomi, ya, atau mungkin melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Jadi kalau kita mengadakan kerjasama di bidang ekonomi, terutama internasional ya, antara negara yang satu dengan negara yang lain, itu jangan sampai saling merugikan, tapi harus saling menguntungkan. Karena kalau saling merugikan ya nggak bakal dilanjut terus ya. Jadi harus saling menguntungkan dua-duanya. Itu yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional. Misalkan tadi ya, antara Indonesia dengan Amerika coklat. Ya. Nanti menguntungkannya bagaimana? Ya, menguntungkannya bagaimana? Jangan-jangan gini, kadang-kadang bahan baku yang ada di Indonesia diekspor ke luar negeri, terus nanti dijual lagi ke Indonesia. Ada itu, malah itu yang bikin kita rugi. Makanya sekarang kan pemerintah gembar-gemborannya hilirisasi. Jadi yang dimaksud hilirisasi ya seperti itu. Jadi bahan bakunya dari sini diekspor ke luar negeri, setelah jadi produk dijual ke Indonesia. Berarti kita yang rugi. Iya kan? Kenapa rugi? Ya, sudah dibikin produk dijual sini kan harganya mahal. Waktu jadi bahan baku murah kan? Kita rugi karena jual murah sama, tapi setelah jadi produk harganya mahal. Maka dari itu Indonesia lagi gembar-gembornya hilirisasi. Contohnya apa? Nikel. Ya, jadi nikel itu yang diekspor ke sana itu bukan bahan baku, tapi produk yang sudah jadi. Misalkan kayak itu loh, baja-baja ringan itu, ya, itu produknya sudah jadi, barang itu baru kita ekspor. Jangan bahan mentahnya. Ya, contoh yang lain misalkan minyak bumi yang mentah harganya satu barelnya sekian rupiah. Tapi setelah diekspor ke luar, terus dari luar itu jadi produk BBM kan, jadi BBM dijual ke Indonesia harganya mahal lagi. Nah, kenapa demikian? Karena salah satu faktor kenapa kita ekspor minyak mentah, karena perusahaan atau pabrik di sini untuk memproduksi BBM itu masih kurang, ya, belum mencukupi. Makanya dibangun smelter atau pabrik pengolahan BBM yang baru. Biar apa? Biar kita tidak impor, ya. Biar kita tidak impor BBM. Selama ini di samping kita bisa produksi sendiri, tapi sebagian juga masih impor BBM. Itu kita lucu ya. Jadi bahan mentahnya sebagian dari Indonesia, setelah jadi BBM dijual ke Indonesia. Indonesia ikut membeli karena apa? Produksi di dalam negeri masih kurang, ya. Jadi produksi BBM di dalam negeri untuk melayani seluruh Indonesia itu masih kurang, sehingga kita masih impor. Kalau tidak impor gimana? Nanti terjadi kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Jidan, dulu pernah saya jelaskan kelangkaan waktu kelas 10. Ya, apa itu kelangkaan? Angger diperintah tuku gas langka bahasane susah dicari. Sulit. ya, ya betul, jadi susah dicari, atau anak tapi arang, ya. Belum anak tapi angin jadi larang, ya. Kalau bahasa langka, tuna rokok langka kan biasanya bahasa kene tidak ada ya, bukan itu maksudnya. Jadi langka itu ada cuma sedikit, atau untuk mendapatkan barang tersebut kita memerlukan pengorbanan yang lebih tinggi lagi. Sindongan 20.000, 20.000, ya. Apalagi sekarang ada wacana, sudah pernah dengar itu berita yang penjual gas 3 kilo. Ayo, sekarang kan tidak boleh dijual di warung-warung, ya kan? Harus belinya di pengecer.
Akhirnya kan masyarakat juga ada protes gimana? Ada pengecer kan buka 24 jam. Yang kita bengi-bengi butuh gas, apakah kita harus lari ke pengecer? Terus apakah pengecer di setiap desa ada? Belum tentu. Ya kan? Makanya itu sebabnya itu. Nah, tujuan pemerintah kenapa kita harus beli ke pengecer? Biar harganya sesuai dengan harga pemerintah. Jadi misalkan pemerintah pada tanah misalkan 15.000 dari pengecer, ya masyarakat kecil belinya 15.000. Tapi kalau kita beli di warung-warung otomatis kan dinaikkan harganya ya. Misalkan dari 15 dijual 20. Ini misal. Ya kan? Itu. Jadi tujuan pemerintah kenapa disuruh beli pengecer biar harganya sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi tadi kelemahannya tadi kalau misalkan malam-malam biasanya tuku ning tanggane warung anak, tapi kongone saiki tukune ning pengecer, kan susah. Belum tentu pengecernya 24 jam buka. Iya kan? Iya. Itu. Mudeng ya? Oke, lanjut. Sekarang mengapa kerjasama internasional? Tujuan dilakukan kerjasama internasional itu yang pertama adalah mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Ya, jadi untuk mengisi kekurangan, contohnya Indonesia dengan Amerika, ya. Kekurangannya apa Indonesia? Sing ana dengan Amerika itu apa? Jadi saling tukar menukar. Ya, Indonesia ekspor ke sana, kita juga impor dari Amerika. Dulu pernah kita dengan Rusia, ya. Rusia pengen apa? Rempah-rempah atau bahan pokok atau mungkin sayur-sayuran atau bahan pangan lah. Kita ekspor ke Rusia bahan pangan. Tapi kita butuh apa? Butuh pesawat Sukhoi untuk pertahanan. Akhirnya tukar, ya, barter. Jadi kita kirim bahan pangan ke sana, nah dari sana kirim pesawat Sukhoi di barter, dijual. Kenapa? Sama-sama menguntungkan. Kita butuh pesawat tempur untuk pertahanan, nah di sana butuh bahan makanan untuk rakyatnya, untuk persediaan bahan pangan di Rusia. Ya. Jadi yang pertama itu tujuannya adalah untuk mengisi kekurangan dari negara tersebut. Ya. Makanya kita ajak kerjasama negara mana yang membutuhkan kita dan kita butuh negara yang mana. Ya. Sebagai contoh tadi kita dengan Rusia, kita dengan Amerika, ya. Sama-sama dia butuh barang di Indonesia, Indonesia juga butuh barang di Amerika. Ya. Kita dengan Jepang, ya, Jepang itu membeli blok mesin kapal, ya, balok mesin kapal itu dari Tegal. Tegal kan terkenal dengan industri, ya, mesin. Baloknya tapi bukan mesinnya, baloknya. Ya, cetakannya. Balok mesin kapal laut itu diproduksi di daerah Tegal, Basen kalau nggak salah. Itu ada industri pengecoran logam. Nah, setelah diekspor ke sana, setelah jadi mesin kita beli. Tapi itu lumayan, karena apa? Kita ekspornya dalam bentuk balokan, bukan bahan mentah nikelnya atau aluminiumnya, tapi sudah jadi balokan. Nah, setelah jadi mesin, baru dijual di Indonesia untuk memenuhi kapal-kapal itu. Tapi sebenarnya untuk pesawat kapal laut ya, sebenarnya kita juga sudah punya pabrik di Surabaya, PT PAL. Itu memproduksi kapal laut, bahkan sudah bisa memproduksi kapal laut untuk perang. Itu di PAL Surabaya. Kalau yang pesawat terbangnya itu berada di Bandung. Kapayo, yang tahu enggak? Perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan pesawat terbang di Bandung namanya apa? Perusahaan apa? Tidak tahu. Yang lain, yang di Bandung tuh lokasinya Bandung. Namanya PT Dirgantara. Itu yang memperkasai PT Dirgantara siapa sih? Ya, itu waktu zaman Pak Harto. Ya, tenaga ahlinya Pak Habibie, betul. Ya, jadi Pak Habibie waktu zaman Pak Harto itu hidupnya di luar negeri Jerman. Ya, setelah Indonesia butuh orang-orang yang ahli bidang penerbangan, Pak Habibie ditebel, pulang. Ya kan? Setelah pulang bergerak tadi dibangunnya pabrik Dirgantara Indonesia. Sama yang terkenal produknya apa, Mas? Produk yang terkenal buatan B.J. Habibie
yang sudah diekspor ke luar negeri. Pesawat apa namanya? Pernah lihat beritanya enggak? Ya. Ada nama latinnya, ada nama pewayangan. Ya. Pesawat apa sih berhubungan dengan wayang? Ayo apa? Tokoh. Iya betul. Pesawat Gatot-Kaca. Ya. Jadi dinamakan pesawat Gatot-Kaca. Karena Gatot-Kaca kan manusia bisa terbang ya. Kalau nama latinnya, nama bahasa Indonesia yang terkenal itu N250. Jadi pesawat N250 itu dinamakan yang pewayangannya itu Gatot-Kaca. Itu adalah produk andalan PT Dirgantara Indonesia. Dan yang memesan itu banyak kali di luar negeri. Ya, terkenal. Itu adalah produknya Pak Habibie Al-Mahdi. Makanya waktu zaman Pak Harto, akhirnya Pak Habibie kan dijadikan wakil presiden ya. Itu tujuannya begitu. Biar mengembangkan perusahaan penerbangan di Indonesia. Walaupun untuk pesawat-pesawat komersil yang besar, Airbus, ya, Boeing dan sebagainya, itu kita masih membeli dari perusahaan Amerika Serikat. Ya, jadi Airbus, Boeing itu adalah, terutama Boeing ya, itu adalah perusahaan Amerika yang bergerak di bidang tadi pembuatan pesawat terbang untuk komersil. Kalau untuk perang, ya, itu ada Sukhoi, itu buatan Rusia. Ya. Terus kemarin yang helikopter yang kemarin tabrakan di Amerika, helikopter apa? Namanya? Coba. Pondokan orang ngerti ya, sidanya. Ya, sing orang pondokan ini biasa main HP. Ini helikopter apa yang kemarin tabrakan di Amerika? Malah setelah itu tabrakan, beberapa hari kemudian anak pesawat jatuh mati. Tom Hanks kalau nggak salah, helikopternya Tom Hanks, ya, itu bertabrakan dengan pesawat komersil, ya, mungkin karena terlalu rendah atau gimana ya, bertabrakan. Yang saya heran, kok di udara kan ibaratnya luas ya, kenapa sampai tabrakan? Ayo coba. Kalau di jalan sempit ini kan kalau misalkan banter terus jalan sempit, akhirnya wajar, karena jalan sempit, ya. Tutup awan. Bisa juga. Angin. Yo, kenapa? Kan bisa juga digerem ini, belok nama ini, bisa ya? Kenapa dong? Belok ke orang langsung. Ya. Jalannya. Karena kalau pesawat terbang, kapal laut itu kan pakainya koordinat. Iya. Jadi koordinatnya itu sama. Akhirnya, karena sudah dekat ya, kan nggak mungkin kita belok lurus langsung ya. Kayak kapal laut kan ngerbit, sadurunge sekian kilometer kita belok sini. Jadi pakainya koordinat. Kenapa tabrakan kan koordinat satu koordinatornya Luis. Dan dengan secara kasat mata, secara naluri kita neng lapangan ya, luas kenapa tidak dibelokkan? Karena untuk belokkan kan butuh waktu. Iya kan? Suwe, jadi kan beloknya kapal laut ya, kalau walaupun itu luas sekali, tapi itu kita harus ancang-ancang sekian kilometer, kita harus ancang-ancang untuk membelokkan biar kita tidak tabrakan di koordinat yang sama. Ya. Oke. Karena nomor 2, meningkatkan perekonomian negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Jadi selain tadi karena saling butuh, ya, produk-produk atau bahan bakunya mungkin ada yang tidak ada sehingga kita kerjasama dengan negara lain. Yang kedua adalah untuk meningkatkan perekonomian antar negara. Sehingga apabila kita tadi mengekspor ke sana, terus juga kita mengimpor dari sana, itu tujuan utama yang kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi, ya, untuk meningkatkan ekonomi. Contoh misalkan kita impor mobil, atau kalau dulu di Jakarta kan ada Transjakarta ya, itu kan sebagian kendaraannya impor dari Cina, ya kan? Nah, kenapa impor? Karena kita mungkin belum bisa memproduksi mobil yang seperti itu, akhirnya kan impor. Nah, setelah ada mobil yang sudah datang, otomatis meningkatkan ekonomi dari Jakarta itu. Ya. Di samping itu juga di sana karena butuh uang kita, ya otomatis di sana bisa untuk meningkatkan masyarakat di sini. Kita dapat mobil untuk lalu lintas di Jakarta biar lancar, ya. Kalau lalu lintasnya lancar, otomatis ya ekonominya juga lancar. Coba kalau tadi macet, ya ekonomi kan bisa jalan. Ya, orang yang mau kerja terlambat, orang mau kerja di suatu tempat terlambat. Tapi
Tapi kalau kita lancar, otomatis ekonomi juga lancar. Ya. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia. Ini yang ketiga. Jadi taraf hidup manusia di Indonesia, ya, orang-orang di Indonesia, kesejahteraan dan kemakmurannya juga akan meningkat dengan adanya kerjasama internasional. Dulu Jepang dengan Indonesia kerjasama di bidang pendidikan. Jadi Jepang mengucurkan dana ke Indonesia, ya, untuk apa? Meningkatkan pendidikan, mengadakan pelatihan-pelatihan. Dengan adanya pelatihan-pelatihan, warga negara menjadi pintar. Kalau sudah pintar, nanti bisa salah satunya contoh ya, bisa membuka usaha baru. Dengan membuka usaha baru, maka kesejahteraan akan meningkat. Cuma nganggur jadi orang nganggur. Karena apa? Karena punya keterampilan. Tadi sudah dilatih oleh bangsa Jepang, ya, dengan dana dari Jepang itu. Jadi tahun berapa? 2003, ya, mulai 2003, pendidikan di Brebes kerjasama dengan Jepang. Jadi Jepang mengucurkan bantuan. Nah, duit bantuan itu digunakan untuk pelatihan-pelatihan di sekolah. Ya. Pelatihan gurunya dilatih, siswanya juga dilatih. Sehingga guru dan siswa punya keterampilan. Nah, keterampilan inilah yang bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup manusia atau kesejahteraan manusia. Jadi anak sekolah bisa dilatih keterampilan, nanti kalau di luar sekolah bisa gawe keterampilan, bisa gawe suatu produk. Ya. Contohnya misalkan dilatih komputer, bisa ngetik, ya. Nanti misalkan lulus atau mungkin punya kerjaan sambilan, misalkan buka rental komputer, misalkan pengetikan, ya kan sekarang kan ngetik salembar 5.000 orang beli, ya. Ping sekian lembar, kan lumayan, ya. Atau dilatih keterampilan yang misalkan gawe suatu produk. Kalau tadi kan jasa ya, pakai produk apa? Misalkan makanan, tata boga, menjahit, itu banyak sekali. Ya, zaman itu. Tapi sekarang sudah selesai, kontraknya sudah selesai. Mungkin kerjasamanya mungkin di negara lain, tapi mungkin bentuknya apa saat ini saya kurang tahu. Tapi dulu waktu tahun 2003 sampai tahun berapa 2010-an itu ada yang namanya JICA, ya, kerjasama Indonesia dengan Jepang di bidang pendidikan. Jepang mengucurkan dana ke Indonesia untuk meningkatkan pendidikan Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang keempat, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Jadi dengan adanya kerjasama antar dua negara atau lebih, maka dua negara atau lebih itu akan menjadi erat hubungannya, akrab, persaudaraan, saling bantu membantu kalau ada apa-apa. Ya. Kita dengan Jepang, ya, kerjasama di bidang ekonomi, misalkan Indonesia kena bencana, Jepang mengirimkan bantuan. Kita dengan Malaysia mengirim bantuan pada kita. Waktu zamannya tsunami, itu masyarakat dunia banyak membantu Indonesia. Nanti gantian, kalau luar negeri, contohnya di Palestina ya, hari perang ya, itu juga Indonesia membantu sana. Dari obat-obatan, makanan, sampai tentara, sampai gawe rumah sakit di Gaza. Itu yang bikin adalah pemerintah Indonesia dengan seizin pemerintah Palestina. Jadi di sana tuh gawe rumah sakit. Dan rumah itu tuh melayani warga Gaza yang kena perang itu. Jadi tidak ditarik bayaran, ya. Tapi pekerja-pekerja di rumah sakit itu gaji siapa? Gaji pemerintah Indonesia. Tapi diletakkan di daerah perang. Resikonya apa? Ya mati, tembak atau apa, bom, ya kan? Itu. Selain itu, waktu zamannya pemilu presiden Pak Prabowo secara pribadi ngasih bantuan 5 miliar, itu pribadi ya, bukan kasih negara. Itu lumayan besar, ya. Jadi kita saling menguntungkan, saling kerjasama bareng-bareng. Suatu saat kalau misalkan kita butuh juga akan dibantu oleh negara-negara yang lain. Jadi kalau kita sering bantu, otomatis juga kita akan selalu dibantu. Yang kelima, meningkatkan devisa negara. Jadi kalau kita kerjasama dengan Jepang, terus kita ekspor bahan mentah ke Jepang, otomatis kita akan mendapatkan devisa. Devisa itu contohnya apa? Nah, devisa.
Kang, devisa Den, apa Den? Devisa itu contohnya apa? Jadi kalau kita ekspor ke luar negeri, otomatis kita ambil duit ya. Iya. Pendapatan. Ya itu. Pokoknya duit lah. Nah, duit yang dimaksud adalah uang asing. Jadi devisa itu adalah uang asing. Kita ekspor ke Jepang. Duit Jepang apa? Yen kan. Kita dapat uang yen. Kita ekspor ke Amerika. Oleh apa? Dolar. Kita dapat dolar, uang dolar. Ya. Kita mengirimkan TKI ke luar negeri. Oleh mata uang asing kan. Makanya TKI kita itu dijuluki pahlawan devisa. Ya, karena devisa itu bagi negara itu penting. Untuk apa? Bayar utang. Ya. Kalau banyak mata uang asing masuk ke Indonesia, itu menguntungkan bangsa Indonesia. Jadi kalau mau bayar utang, pakai itu uang itu yang masuk ke Indonesia. Ya. Coba kalau misalkan tidak masuk, kita mau beli sama hal. Ya kan? Kamu lihat tuh berita di TV, $1 sekian. Ya kan? Berapa? 16.000 kan? 16.000 lebih malah. Oh, kali malah sewu ya, itu 16.000. Nah kemarin ada berita lucu. Itu kayaknya kehack. Ya itu. Ngerti ya, Mbak ya? Di $1 8.000 sekian ya. Makanya barang dicek mending orang itu berita. Ini Google. Nah, jadi itu salah dari Google ya. Yang hack. Jadi $1 belum ngomong hebat. Dengar sekarang itu berita benar kan? Hebat. Itu menguntungkan Indonesia kalau misalnya $1 itu 8.000. Ternyata $1 Rp1 ya dongeng. Iya. Perbandingan sama $1 atau rupiah, ini kan makanya rupiah ya, $1. Tapi dulu juga ada wacana gini Mbak, mau ada apa ya, misalkan itu nama ekonomi apa saya lupa itu, denomorisasi apa ya, misalkan duit 1.000 ya jadi 1 juta jadi 1.000 gitu. Jadi pengurangan angka 0 ya, angka 0 akan dirubah 1 juta yang mau jadi 1.000 gitu. Ya, tapi nggak tahu sih kamu kalau itu juga butuh persiapan yang kuat ya, karena ekonomi sekarang sudah lagi susah ya, morat-marit ya, mungkin dulu waktunya. Terus berikutnya bagaimana kerjasama internasional ya, jadi bentuk-bentuk ya. Di sini ada bentuk kerjasama ekonomi bilateral. Kalau bilateral itu berarti satu negara dengan satu negara, berarti 2 negara ya. Jadi kerjasama ekonomi bilateral itu adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Biasanya melibatkan 2 negara. Contohnya pinjam meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang. Itu 2 negara. Itu namanya kerjasama bilateral. Jadi kalau bilateral itu 2 negara. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral. Multi, kalau multi berarti lebih dari 2 ya. Multi itu lebih dari 2. Tapi di sini multi itu ada 2 macam ya, regional karo internasional. Karo regional berarti satu kawasan. Contohnya misalkan kawasan Asia Tenggara ya, itu contohnya ada ASEAN. Ada kawasan Eropa, ada MI, masyarakat ekonomi Eropa ya. Nah kalau yang internasional berarti global, seluruh dunia, contohnya IMF. IMF itu apa sih? Organisasi dunia yang biasanya kalau kita kurang modal itu pinjamnya di IMF. Nah, dulu menteri kita keuangan Bu Sri Mulyani itu kan termasuk tokoh hebat. Dulu ini loh masuk di IMF, direktur apa? Makanya itu dipertahankan menjadi Menteri Keuangan. Jadi termasuk menteri yang terbaik ya. Baik itu di kawasan Indonesia juga sudah rancak ke dunia. Jadi 2 macam multilateral itu, ada yang satu kawasan, ada yang mendunia ya. Regional itu satu kawasan. Lanjut teman-teman. Nah, yang regional ya, contoh dari regional itu contoh
kan nanti bawa pulang ya. Ya. Jadi silakan pelajari buku-buku yang sudah dibagikan. Ya. Belajar di rumah. Apa yang ada waktu luang ya silakan baca. Ya. Kalau sibuknya orang baca apa ya. Ya. Penting terserah kalian lah belajar. Ya. Jadi bagikan teori-teori silakan perbanyak baca. Termasuk kita juga ini ada sanggup pautannya karo IMF dulu. Jadi utangnya karo IMF. Dan sekarang kan tidak lagi ya semenjak Pak Jokowi ya utangnya orang IMF tapi ini di Cina. Nah, utangnya Pak Cina. Mulanya ada berita yang simpang siur itu yang waktu Jakarta ada reklamasi. Ya, itu kan termasuk itu bukan di Jakarta ya, termasuk di Bekasi juga yang itu yang namanya apa tuh? Iya, Mekarta. Mekarta itu isinya kan negara dan negara. Jadi yang punya kawasan Mekarta itu yang punya rumah Mekarta itu banyak kan warga keturunan Cina. Ya. Termasuk di reklamasi Pulau Seribu sana itu juga nanti untuk pembangunan perumahan dan kawasan untuk orang-orang itu keturunan. Isunya seperti itu. Makanya sebagian masyarakat ada yang menolak karena mungkin lingkungan ya, karena merusak lingkungan. Nah dia yang lagi rame-rame pagar lah, kenapa dipagar? Ya mungkin karena mau diuruk, ya karena mau diuruk mau dijadikan kawasan apa, nanti dijual, kan lumayan. Nelayan mau mencari ikan itu jalannya harus muter, itu kan nambah BPM kota, kalau bisa liter jadi 5 liter, makanya para nelayan protes. Tapi ada juga untungnya karena sebagian juga ada yang digunakan itu loh budidaya kerang kan, ya kerang. Dan kalau misalkan dulunya di pasar tapi dikasih lowongan untuk lewat perahu, ya ini nggak apa-apa. Tapi suka apa tuh nelayan muter kan bikin protes itu. Jadi ada yang bidannya dari orang asing, ada juga yang dari nelayan yang bikin urunan ya, satu bambu harganya sekian dikalikan, berarti itu juga ekonomi, ada hubungannya dengan ekonomi. Untuk tukang bambu kan laris ya, yang meningkatkan ekonomi para tukang bambu, terus juga meningkatkan ekonomi dari nelayan gara-gara itu peternakan atau budidaya kerang itu. Atau juga itu yang di panggung-panggung itu kan juga bisa digunakan ke mancing, ya kan, daripada kita mancing ke sana dan sebagainya, itu sudah dikasih panggung-panggung bisa mancing di situ. Itu yang buatan nelayan. Tapi kalau yang mungkin proyek itu tonggak nggak ada itu, sengaja untuk apa, diuruk bikin jalan, nanti harus selesai diuruk. Itu saya lihat itu dibikinnya seperti itu. Ada juga yang kemarin ditanya melarikan diri kades apa ya, pohon ya. Kades pohon itu menghilang dengan mobil Robicon. Mobil Robicon kan harganya miliar, mahal itu. Itu kan kemungkinan ya dari sokokan dari orang itu yang punya izin laut itu yang bikin pagar itu. Jadi kalau desanya disokok sehingga tadi ya bisa beli mobil Robicon. Nah sekarang mobil Robiconnya sama kepala desanya menghilang. Informasinya katanya lagi ditanyai sama Kejagung. Tapi belum ada beritanya di Kejagung. Kemungkinan yang melarikan diri umetan. Karena di rame-rame kan diusut untuk pagar laut itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ya sudah sore ya. Kalian balik kok ya. Silakan bukunya itu ya dibawa pulang, dipelajari lah sewaktu kalian mampunya kapan atau sempatnya kapan. Kalau sempat belajar, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Oke ya Mas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya iriskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh